Silakan nanti Anda catat ayatnya. Di surat Al-An'am ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu mampu untuk mendatangkan azab dari arah atas kalian. Kalau sekiranya dalam waktu sekejap Allah turunkan kepada kita hujan batu, bisa nggak Pak? Sangat mudah. Nabi SAW ketika mendengar ayat ini langsung beliau mengucapkan, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai umatku dibinasakan oleh Allah dengan cara seperti ini. Au min tahti arjulikum. Atau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan azab kepada kalian dari arah bawah. Bisa enggak masjid ini ditenggelamkan dalam waktu sekejap? Sangat mungkin. Jangankan masjid, satu kampung bisa. Nabi SAW mendengar ini, beliau mengucapkan, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai umatnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebagaimana yang pernah terjadi pada Qarun, yang ditelan oleh bumi. Kemudian yang ketiga, Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Atau Allah Subhanahu wa taala membuat kalian menjadi kelompok kecil-kecil yang jumlahnya banyak, lalu satu sama lain saling mendolimi. Sehingga yang A tegang dengan yang B, ormas ini tegang dengan ormas itu, kelompok ini tegang dengan kelompok itu. Rasulullah SAW mendengar ini, beliau mengatakan, Hadza aisar, ini lebih ringan. Dan inilah yang terjadi di tengah kita. Alhamdulillah, kaum muslimin atau umat Muhammad SAW tidak dibinasakan oleh Allah dalam bentuk azab sebagaimana yang dialami oleh kaum Lut, dikasih hujan batu. Atau sebagaimana yang dialami oleh Qarun, ditenggelamkan di bumi. Meskipun kejadian itu ada, tapi sifatnya hanya parsial, tidak menyeluruh. Nah, yang lebih menyeluruh adalah bagian yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita saling bermusuhan. Dan itu salah satu di antara bagian dari cara Allah mengazab hambanya yang zalim. Kita bisa melihat suasana seperti itu. Pemilu tegang, pasca pemilu tegang, menjelang pengumuman presiden tegang, menjelang pelantikan tegang, semua serba tegang. Di sebuah instansi terjadi satu kubu, kubu yang kedua ini ada beberapa kubu, belum lagi ormas ini dengan ormas itu, subhanallah. Antara panitia kajian saja tegang. Padahal sudah sama-sama ngaji. Yang ini rebutan ustadz, yang ini rebutan misalnya masjid, yang ini rebutan lahan wakaf dan seterusnya. Sehingga salah satu di antara bentuk yang membuat kita nggak nyaman adalah saling bermusuhan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, i'tilaful qalbi, persatuan hati, kita bisa hidup rukun dan nyaman, itu bagian dari nikmat. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, andaikan kita mengeluarkan semua harta yang kita punya yang nilainya seperti bumi seisinya, kita nggak bakalan bisa menyatukan dua hati yang sedang bermusuhan. Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim. Andai kamu menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini dan berikut seisinya, kamu tidak akan bisa menyatukan hati orang yang saling bermusuhan. Makanya adanya ketegangan di negara kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, sebabnya apa? Dosa. Tidak ada lain adalah dosa. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengangkat suasana seperti ini? Tegang itu nggak nyaman, Pak. Suasana tegang itu nggak nyaman. Kita ndak enak, keluarga ndak enak, tiap hari saling gerenengan, betul nggak Pak? Kalau ndak gerenengi presiden, gerenengi menteri, kalau nggak gerenengi menteri, gerenengi misalnya gubernurnya atau pemimpin yang lain, tetangganya, kawannya dan seterusnya. Sehingga kita saling gerenengan. Dan itu nggak nyaman. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindarkan dari situasi seperti ini? Hilangkan dosa. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan